Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aidil Fadli Ilhamdi dan program studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Spesialisasi saya adalah di bidang konsentrasi mata kuliah Teknologi Industri Tumbuhan Laut, mata kuliah Teknologi Pengemasan Produk Hasil Perikanan, dan Bioteknologi Mikroalga. Pada hari ini, saya akan memaparkan tentang teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Teknologi Industri Tumbuhan Laut, dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, keluaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran teknologi industri tumbuhan laut. Dalam mata kuliah teknologi industri tumbuhan laut, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa teknologi hasil perikanan FIKP semester 6 diharapkan mampu untuk menentukan jenis dan pemanfaatan sumber daya hayati rumput laut, lamun, organisme hayati perairan lainnya, serta untuk produk pangan, industri, farmasi, dan energi baru terbarukan. Sedangkan pokok-pokok pembahasan yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama, pengetahuan dan ruang lingkup teknologi industri hasil perairan, kandungan gizi dan non-gizi rumput laut, sumber polisakarida dari rumput laut, aplikasi agar, karagenan, dan alginat untuk industri farmasi, pangan, dan bioenergi, serta aplikasi limbah rumput laut dan tumbuhan perairan lainnya untuk pupuk cair atau pupuk kompos, pemanfaatan komponen bioaktif rumput laut yang berguna sebagai pencegah penyakit, serta strategi pengembangan produk berbasis rumput laut. Dalam teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa? Saya menggunakan dua strategi. Yang pertama adalah textbook serta dilengkapi dengan referensi jurnal penelitian terkait tentang teknologi industri tumbuhan laut. Yang kedua adalah metode case study. Nah, metode case study ini saya akan memberikan tugas secara berkelompok kepada mahasiswa yang berasal dari textbook ataupun jurnal-jurnal yang saya gunakan dalam perkuliahan. Selanjutnya, mahasiswa diwajibkan untuk dapat mempresentasikannya di setiap minggu secara individu. Hal ini diharapkan mahasiswa secara individu dapat bertanggung jawab terhadap tugas kelompok yang sudah mereka buat. Selanjutnya adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa? Yang pertama, interaksi di dalam kelas. Saya akan memancing atau memberikan pertanyaan dan membuka ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan hal-hal terkait tentang perkembangan teknologi industri tumbuhan laut. Yang kedua adalah media diskusi menggunakan grup WhatsApp. Nah, media ini akan digunakan apabila mahasiswa ingin bertanya namun di luar jam kelas. Yang terakhir adalah penggunaan Zoom meeting. Nah, ini digunakan selama perkuliahan ataupun diskusi yang membutuhkan mahasiswa dengan jumlah yang lebih banyak. Yang terakhir adalah metode assessment. Dalam metode assessment, saya mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, dalam pembobotan penilaian tersebut sudah dijelaskan. Yang pertama adalah kehadiran sekitar 5%, tugas atau kuis sekitar 15%, praktikum sekitar 20%, dan untuk UTS dan UAS sekitar 30%. Sedangkan range grade nilai A pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 adalah setara dengan 85 sampai dengan 100. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana saya menyampaikan teknik pengajaran saya, silakan ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Salam maritim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Teknologi Industri Tumbuhan Laut. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa di semester 6 gitu ya. Nah, syarat dari mata kuliah ini
Yang pertama adalah dasar-dasar teknologi hasil perikanan, selanjutnya biokimia umum, dan yang terakhir adalah pengetahuan bahan baku hasil perairan ya. Rata-rata sih rekan-rekan di sini sudah mengambil gitu ya. Nah, deskripsi dari mata kuliah ini, jadi apa sih yang akan dicapai ketika rekan-rekan mahasiswa mengambil mata kuliah ini? Jadi setelah mengikuti kuliah teknologi industri tumbuhan laut, mahasiswa THP semester 6 mampu menentukan jenis dan pemanfaatan sumber daya hayati seperti rumput laut, lamun, organisme hayati perairan lainnya. Nah, organisme hayati perairan lainnya ini contohnya misalnya kayak buah mangrove, daun nipah, terus kalau riset yang coba dikembangkan oleh dosen-dosen kita itu dari beruas laut gitu ya. Nah, itu masuk dalam organisme hayati perairan lainnya. Nah, untuk berbagai produk pangan, industri farmasi, dan energi baru terbarukan. Nah, jadi kita segmentednya ada pangan, non pangan. Nah, industri farmasi ini bisa jadi nanti ke arah farmasetikal atau nutraceutical. Ya, kalau energi baru terbarukan itu bioenergi. Nah, kalau CPMK-nya, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama adalah menjelaskan jenis rumput laut, tumbuhan laut yang memiliki potensi sebagai bahan baku industri, gitu ya. Terus menjelaskan komponen gizi dan non gizi pada tumbuhan laut. Selanjutnya adalah menentukan metode proses pemanfaatan rumput laut menjadi karagenan, agar, alginat, baik untuk kebutuhan pangan, farmasi, dan bioenergi. Tidak menutup kemungkinan adalah dengan organisme-organisme lainnya ya. Yang di sini adalah berhubungan dengan organisme hayati perairan lainnya. Next, nah ini adalah kriteria penilaian dari perkuliahan ini. Ini sesuai dengan peraturan rektor nomor 3 tahun 2022. Nah, jadi ini adalah kriteria penilaian yang terbaru. Jika semester lalu kita menggunakan kriteria penilaian cukup tinggi ya, 91 itu baru A atau 90. Nah, ini peraturan yang terbaru nih. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa juga bisa coba memahami ya. Jadi grade nilai kita nggak setinggi yang kemarin gitu ya. Mudah-mudahan nilai kalian TITL dapat 85 semua kan. Jadi kan A tuh ya. Ya, kalau 75 sampai di bawah 85, 84 itu B, A, amin ya, dan seterusnya gitu ya. Terus ini adalah kriteria penilaian. Ini kriteria penilaian yang pertama adalah kehadiran 5%, tugas atau kuis 15%, praktikum 20%, UTS dan UAS 30%. Nah, dalam mata kuliah ini saya dibantu oleh satu orang dosen lagi. Saya akan mengajar bersama dengan Ibu Dr. Lili Firuli. Nah, di sini kelihatan nggak? Nah, jadi kita tim teaching ya, tim teaching. Ini sebetulnya pertemuan-pertemuan yang akan kalian jalani nih selama 1 semester gitu ya. Nah, jadi ada 2 orang tim teaching. Media pembelajarannya di sini ada LCD, proyektor, Zoom, dan alat bantu pembelajaran lainnya. Ini sekilas saya sampaikan di sini, tapi sudah saya ringkas di slide saya. Terus referensi. Nah, ini referensi perkuliahan. Rata-rata topik materi perkuliahan ini saya ambil dari bahan-bahan textbook ataupun riset-riset yang saya lakukan gitu. Kalau terkait rumput laut, mulai dari rumput laut hijau, coklat, dan merah itu sudah ada riset yang kami lakukan gitu ya. Silakan kalian cek saja di Google Scholar saya. Nah, cuman untuk menyusun perkuliahan ini saya dibantu beberapa textbook ini. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini adalah topik kita ya. Langsung ke topiknya. Yang pertama, kenapa kita ngomongin tentang rumput laut. Rumput laut itu salah satu tumbuhan perairan ya, atau tumbuhan yang ada di laut yang produksinya cukup besar gitu ya. Nah, dan mudah ditemukan gitu ya. Capaian produksi ekspor rumput laut ini dari data tahun 2020 ya. Itu ya, kita produksinya sudah sampai dengan berapa nih, sekitar 9 juta nih ya.
9 juta ini angka yang cukup besar. Kita di bawah negara China ya, Tiongkok ya, untuk produksi rumput laut gitu. Cuman di negara kita yang masih kurang itu dari sektor pengolahannya. Jadi masih terbuka lebar gitu ya peluang industri pengolahan ya, pengolahan dari produk rumput laut gitu. Kenapa bahan bakunya rumput laut? Ya karena mudah ditemukan dan mudah dibudidayakan sebetulnya di perairan di Indonesia. Ini rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan yang menjadi produksinya mencapai 9,92 juta ton atau 64%. Jadi kontribusi dari sektor budidaya terbesar itu dari rumput laut. Ya, ada udang, ada gurami gitu ya, lele, kerapu dan semuanya, tapi sektor yang paling dominan adalah sektor ini ya. Nah, kenapa mata kuliah teknologi industri rumput tumbuhan laut itu banyak mengkaji tentang rumput laut? Karena raw material yang paling banyak dan belum banyak diolah itu adalah rumput laut ya. Jadi akan lebih mudah kita mengembangkannya kalau memang ada industri yang ingin melakukan aktivitas pengolahan gitu ya. Nah, ini sentra rumput laut. Sentra rumput laut di Indonesia ini data tahun 2020 nyaris belum banyak berubah. Ini Kepri 0,35% nih kontribusinya. Jadi produksi rumput laut itu masih didominasi oleh Indonesia bagian tengah dan timur gitu ya. Masih di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Tenggara, NTT, NTB, Maluku dan sampai Kalimantan Utara. Ya, padahal Kepri 96% itu adalah laut. Nah, selanjutnya adalah produksi rumput laut. Jadi di sini ada produksi rumput laut. Nah, ini di dunia gitu ya. Di dunia, nah kita masih menempati urutan kedua. Gitu ya, tapi ini produksinya masih dalam bentuk kering gitu ya. Masih dalam bentuk kering. Kita nomor 2 nih setelah China nih. Nah, jadi sangat menguntungkan sekali. Cuman di negara Tiongkok dia sudah bisa mengolah nih jadi produk-produk turunan. Produk-produk turunannya itu seperti kosmetik gitu ya. Terus minuman-minuman dietary fiber itu biasanya diambil dari rumput laut gitu ya. Terus banyak juga agen-agen untuk pengemulsi atau stabilizer itu dibutuhkan bahan-bahan yang diambil dari rumput laut gitu. Ini nilai ekspornya rumput laut Indonesia pada tahun 2019 berada di peringkat 2 dunia dengan total 218 miliar US dollar. Jadi adalah kontribusinya gitu ya dari rumput laut ya. Nah, bayangkan kalau kita bisa membuat turunannya gitu ya. Turunan dari rumput laut itu bisa sampai, kemarin saya mengikuti webinar, bisa sampai 500 jenis produk. Ya. Jadi banyak sekali produk yang bisa dikembangkan dari rumput laut. 86,96% itu kita mengirimkan dalam bentuk bahan baku saja, belum diolah. Nah, kira-kira kalau menurut Risman, kalau kita ngirimkan bahan baku, nilainya mana yang lebih tinggi dibandingkan yang sudah diolah? Halo? Risman? Yang sudah diolah, Pak. Yang diolah, Pak. Oke. Ya, yang udah diolah ya itu namanya added value lah ya, nilai tambah ya. Makanya yang diarahkan itu kepada pembudidaya gitu ya, dibandingkan dijual kering ya. Cuma lagi-lagi memang yang harus dirangsang itu adalah industrinya di suatu daerah tersebut. Nah, di Kepri ada, tapi saat ini baru di Kabupaten Karimun lah yang konsisten ya, yang mengembangkan itu. Terus ini adalah negara tujuan ekspor tuh ya. Di sini ada China nih. Ini rumahnya Fitriyanti kayaknya nih di China nih. Ya. Sini dominan sekali. Jadi Cina adalah negara yang mampu mengolah bahan baku, raw material menjadi produk jadi atau produk setengah jadi gitu ya. Nah, ini ada juga Korea Selatan, sebetulnya nggak banyak-banyak banget nih. Jadi kalau teman-teman yang pakai kosmetik belum tentu nih diproduksi dari Korea Selatan nih, bisa jadi diproduksi dari Cina nih, karena bahan baku Cina banyak nih butuh nih.
rumput laut keringnya aja segini nih. Bisa jadi untuk makanan juga karena penduduk di Cina cukup padat gitu ya. Ini Uni Eropa nih masih sedikit 8,78%. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, tadi gambaran slideshow ya tentang produksi rumput laut kita yang ada di Indonesia, dan Kepri itu produksinya masih 0,35% dari produksi nasional ya. Ya berarti 0,35% itu sekitar 120.000 ton saja. Gitu ya, masih sangat kecil gitu ya dibandingkan daerah-daerah lain yang mungkin luas lautnya tidak seluas kita gitu. Nah, oke. Sampai sini ini ada pertanyaan nih, kira-kira apa itu rumput laut? Sebelum kita masuk ke topik yang lebih jauh ya di pertemuan pertama ini. Halo? Siapa nih? Nih, ada yang bisa bantu jawab? Halo? Septa, apa itu rumput laut, Sep? Halo. Iya, Pak. Apa, Sep? Rumput laut itu, Rumput Sep? laut merupakan makroalga yang termasuk dalam divisi Ptaloipita. Terus dalam divisi Dan Talopita mempunyai struktur kerangka tubuh yang terdiri dari batang atau talus, dan tidak memiliki daun serta akar, Pak. Oke, terima kasih Septa sudah bantu jawab. Itu definisi yang disampaikan oleh Septa tadi ya, rumput laut, makroalga. Kalau yang mikroalga itu ada lagi topik pembahasannya di mata kuliah bioteknologi mikroalga. Ini kita sekarang ngomongin yang makronya. Makroalga yang termasuk dalam divisi Talopita, yaitu tumbuhan yang punya struktur kerangka tubuh yang terdiri dari batang, talus, serta tidak memiliki daun serta akar. Nah, jadi lebih dominan batangnya saja ya di rumput laut. Jadi agak sulit membedakan. Nah, nanti saat rekan-rekan mahasiswa turun ke lapangan nanti akan melihat nih apakah seperti ini atau tidak. Rumput laut itu tumbuh dengan cara menempel pada batu karang atau karang yang telah mati maupun benda-benda yang mengandung kapur. Terus kondisi perairan yang cocok bagi pertumbuhan rumput laut yaitu perairan yang jernih dengan ombak arus yang tidak terlalu besar. Nah, jadi rumput laut bersifat autotrof, yaitu dapat hidup sendiri, tidak tergantung pada makhluk lain, pertumbuhannya tergantung pada sinar matahari. Jadi autotrof itu maksudnya adalah organisme yang mampu berfotosintesis, ya, mampu memproduksi makanannya sendiri, ya. Semua tanaman itu dia berfotosintesis, memiliki melalui zat hijau daun dia menangkap sinar matahari, merubah energi cahaya menjadi energi kimia. Energi kimianya adalah cadangan makanannya dalam bentuk polisakarida. Hasil dari proses fotosintesis itu salah satunya adalah melepaskan oksigen. Hanya tanaman yang mampu memanfaatkan karbon dioksida CO2 dengan cahaya matahari diubah menjadi energi. Energinya itu dalam bentuk apa? Polisakarida dan melepaskan oksigen. Nah, kenapa? Jadi rumput laut juga punya peran seperti itu sebetulnya di alam ini gitu ya. Dari beragam jenis rumput laut yang dibudidayakan, yang dikembangkan, di sini ada bahasa Caraginophid, Agarophid serta Alginophid. Nah, gitu. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan di sini, kalau dengan bahasa kayak gini, rumput laut itu biasanya dikelompokkan berdasarkan apa sih, Septa? Atau teman-teman yang lain bisa bantu saya nggak? Halo? Berdasarkan zat warna, Pak. Oke, siapa tuh yang jawab? Halo? Septa, Pak. Oke, apa aja Septa? Ada rumput laut hijau, Chlorophyllaceae, rumput laut coklat, Phaeophyllaceae, rumput laut merah, Rhodophyllaceae. Oke, thank you. Nah, jadi ini
rumput laut yang dikelompokkan berdasarkan zat warna ya. Ada rumput laut hijau, coklat, merah. Nah, semuanya ada di Provinsi Kepulauan Riau, di perairan kita ada. Nah, ini yang pertama adalah rumput laut hijau. Rumput laut hijau itu di perairan kita itu ditemukan semua. Ini yang pertama nih, Colerpa lentilifera, ini biasa dikonsumsi ya, biasa dikonsumsi sama masyarakat, khususnya mungkin masyarakat Natuna, Anambas ya, lebih dikenal dengan bahasa Latoh ya. Terus ini ada rumput laut hijau juga, Colerpa racemosa, Colerpa sertularoides ya. Nah, ini bahan-bahan ini sudah disiapkan ya di dalam link ini. Nanti kalau kalian ingin lebih dalam lagi mempelajarinya, sudah diringkas gitu ya. Ini ada juga Ulva reticulata. Nah, ini dari hasil riset saya gitu ya, dari hasil penelitian saya. Colerpa ini tinggi sekali nih asam aminonya ya, terutama glutamat asidnya, jadi cocok nih untuk penyedap rasa. Rumput laut coklat atau brown alga ya, Paeopiceae ya, di sini ada Sargassum polycystum, Turbinaria, dan Padina australis. Nah, ini juga ditemukan nih di perairan Kepulauan Riau gitu ya. Jadi pemanfaatannya di mana Pak kalau rumput laut coklat ini? Pemanfaatannya ini dibuat menjadi dominan ya, sodium alginat gitu ya, dibuat menjadi alginat. Selanjutnya adalah rumput laut merah. Nah, ini rumput laut merah nih, bagi rekan-rekan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Karimun nih, banyak nih rumput laut Echiuma cottoni atau Echiuma spinosum ya. Cottoni ini yang bahasa perdagangannya itu Capapicus alparezi, itu ya, bahan baku untuk membuat karagenan. Nah, Pak, apakah kedua jenis ini bisa dibuat menjadi karagenan? Bisa semua, hanya jenisnya yang berbeda-beda. Ada yang kappa, ada yang lambda gitu atau iota. Selanjutnya ini adalah alga merah juga, ini Glacilaria verrucosa dan Gelidium. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan digunakan untuk agar-agar. Jadi nutrijel atau bahan-bahan yang kita gunakan tuh agar swallow itu tuh diekstraksi dari bahan rumput laut ini. Tuh ya. Ini produksinya banyak sekali di Jawa Barat, di pantai di daerah Garut kalau nggak salah, di daerah Pamempek namanya. Banyak nih produksi rumput laut jenis ini. Yang terakhir ini adalah organisme-organisme perairan yang mungkin memiliki potensi yang bisa kita kembangkan juga gitu ya. Pertama di sini ada kangkung gitu ya, teman-teman juga sering makan mungkin kangkung ya. Ini kangkung yang air. Ini ada teratai, ini genjer gitu ya. Terus ada buah mangrove. Buah mangrove ini banyak sekali dikembangkan jadi cake, jadi kue, ada juga jadi beras analog gitu ya, macem-macem nih sudah dikembangkan nih dari buah mangrove. Nah, ini kalau ini yang terakhir ada leceng gondok nih, banyak karena kandungan polisakaridanya juga tinggi. Dan Saya Pak. oh ya, Pi, gimana Pi? Silakan Pipi. Halo. Jadi gini Pak, kalau di Kepulauan Riau udah banyak nih Pak, rumput laut coklat, hijau, merah. Nah, selain dijadikan alginat agar penyedap rasa, apa kita tuh udah pernah bikin produk sendiri atau kita tuh hanya penyetor bahan baku ke luar gitu Pak? Sampai saat ini setahu saya gitu ya, ada industri pengolahannya, contohnya yang di Karimun ya, CV Moro Kolagen ya. Di situ ada juga ini pemanfaatan rumput laut Echiuma cottoni ini ya. Ini digunakan sebagai minuman fungsional gitu ya. Terus masker itu sudah ada, teman, kapasitas produksinya masih kecil ya. Terus kalau di Batam juga ada. Di Batam itu dibuat jadi jelly ya, agar-agar gitu ataupun kayak dodol gitulah. Cuman produksinya mungkin sebulan nggak lebih dari 10 kilo ya, masih kecil sekali. Jadi
Kalau kita ngomongin industri, kalau dengan tingkat pemanfaatan 10 kilo ya mungkin masih industri kecil ya gitu ya, bukan industri besar gitu. Jadi memang rata-rata raw material kita mau yang rumput laut hijau, coklat ataupun yang merah gitu ya, itu masih dijual dalam bentuk kering gitu. Halo. Paham, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, rekan-rekan semua, mahasiswa. Bapak izin bertanya Bapak. Oh ya, silakan Nurjana. Selain rumput laut yang ada di Kepri Pak, tumbuhan perairan apa yang bisa dikelola lagi Pak? Kalau sekarang yang banyak diteliti ya, kalau saya kebetulan fokusnya di rumput laut ya sama mikroalga, tapi kalau dosen-dosen ada juga dia yang sedang meneliti beruas laut ya, dan nipah kalau nggak salah saya. Nipah. Terus kakak tingkat kalian Bang Herman itu dia meneliti buah apa gitu, pokoknya dari buah-buah yang seperti nipah gitulah, ada buahnya warna kuning, itu coba dia teliti jadi minuman fungsional tuh ya, ternyata dia nggak beracun tuh, bisa dimanfaatin. Kalau buah nipah atau daun mangrove itu ada juga tuh yang dikembangkan jadi kosmetik gitu ya. Kakak-kakak tingkatnya yang angkatan 2017 banyak tuh mengkaji penelitiannya tentang kosmetik gitu, lotion, masker gitu ya. Itu sih untuk saat ini gitu. Ada juga sih ini misalnya kayak lamun ya, lamun. Kebetulan anak bimbing saya yang dari jurusan ilmu kelautan tahun 2017 itu ada tuh meneliti tentang kandungan bioaktif dari lamun itu. Lumayan tinggi juga kok untuk antioksidan. Itu ya. Tapi anak jurusan ilmu kelautan ya. Dulu pernah penelitiannya tentang itu tahun 2017 kalau nggak salah beliau tamat. Gimana Nurjana? Udah Pak, makasih Pak. Oke. Next, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Yang Maharani. Terkait yang rumput laut hijau yang biasa disebut anggur laut itu Pak. Kan kalau di Natuna kan biasanya kayak dimakan mentah gitu Pak. Yes. Selain kan saya nggak tahu cara pengolahannya gitu. Selain itu bisa diolah jadi apa aja gitu Pak? Kalau yang rumput laut Colerpa ini dominannya ya untuk saat ini dikonsumsi secara segar gitu. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan seperti ulva ini udah ada nih pengembangannya jadi nori. Nori tahu nggak nori yang dikemas tuh kalau teman-teman datang ke Hypermart dan lain-lain. Jadi dibuat nori tiruan lah gitu dari bahan-bahan ini. Nah, ini kan karena dari rumput laut hijau juga bisa diarahkan ke sana. Tapi juga banyak nih pengembangannya ya. Kalau yang sudah lebih jauh, ini pembuatan kosmetiknya. Kebetulan anak bimbing saya namanya Desi Rahmadani itu penelitiannya buat lotion tuh. Bahan bakunya salah satunya dari Colerpa ini. Gitu. Lumayan tinggi antioksidannya. Desi Rahmadani dia penelitiannya membuat lotion dari Colerpa ini. Nah, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.